Jika Anda nanti jadi wali kota Sibolga, Anda punya tanggung jawab untuk semua nelayan, Pak. Kok malah kita bertarung dengan yang kecil-kecil yang di pinggir-pinggir ini? Nah, maka kita doronglah teman-teman kita yang punya modal besar ini, yang sudah diberi Tuhan kekuatan. Mari kita bantu bertarunglah di lautan untuk melawan para pencuri ikan yang ada di Indonesia ini, di daerah kita ini. Di media sosial ini, Pak, Ya. banyak yang bertanya, siapa sih Bahdi Nur Tanjung? Apa yang udah dibuatnya untuk kota Sibolga? Itu pertanyaannya, Pak. Bahkan tempat maksiat pun yang terkenal, yang resmi selama ini ada puluhan tahun, berubah, bisa berhenti. Bahwa wali kota kalau mengurus betul-betul kotanya, bisa menatanya dengan sebaik-baiknya. Inilah yang ingin kita lakukan. Memang kalau ditanya apa yang dibuat sekarang, apa yang mungkin kita lakukan selama ini, ya apa yang bisa belum maksimal. Kalau kita wali kota, APBD kita ini akan kita maksimalkan. Kita bukan mengambil APBD untuk kepentingan pribadi, tapi akan memaksimalkan kepada kepentingan masyarakat. Itu akan terbantu. Dr. Bahdi Nur Tanjung SEMM, begitu nama lengkap beliau beserta sederet gelar yang melekat padanya. Bahdin lahir di Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah pada 8 Januari 1964 atau tepatnya 56 tahun yang lalu. Di tengah-tengah masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah, sosok Bahdin bukan orang baru. Bahdin dikenal sebagai putra daerah yang berhasil dirantau. Sederet jabatan prestisius pernah disandangnya. Bahkan sejak beliau masih muda, kami mencatat di kala mudanya Bahdin pernah menjabat sebagai Ketua DPW KNPI Sumatera Utara tahun 1998 hingga 2001. Pengalamannya selama 10 tahun sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah meyakinkan banyak pihak bahwa sosok Bahdi Nur Tanjung layak dipercaya sebagai Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) sewilayah 1 Sumut pada tahun 2010 hingga 2021. Sebagai seorang akademisi yang sudah mumpuni di bidang akademik, Bahdin justru tidak merasa telah menguasai banyak hal. Ia pun tidak berhenti di situ. Segala peluang dan kesempatan untuk mendharma baktikan ilmu yang ia miliki di tengah masyarakat selalu ia ambil. Tercatat, tahun 2010, Bahdi Nur Tanjung pernah ikut kontestasi pemilu kada Kota Medan dari jalur perseorangan. Meskipun belum berhasil, namun raihan suara yang berhasil ditorehkan oleh Bahdin cukup tinggi, yaitu 35.000 suara. Bahdin yang kala itu berpasangan dengan Kasim Sio menjadi calon perseorangan dengan perolehan suara tertinggi dibanding calon perseorangan lainnya. Dengan niat ingin terus memberi manfaat pada pemilu kada Kota Sibolga 2020 ini, Bahdin kembali mencalonkan diri. Kali ini, ia berpasangan dengan Edi Polo Sitanggang, wakil wali kota Sibolga incumbent. Banyak pihak yang meragukan sepak terjang Bahdin di pilkada kali ini. Namun, fakta menunjukkan bahwa Bahdin dan Edi Polo Sitanggang secara resmi ditetapkan oleh KPU Kota Sibolga sebagai pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Sibolga dengan nomor urut 2. Bahdi Nur Tanjung juga tercatat sebagai satu-satunya bakal calon kepala daerah yang pertama sekali menerima dukungan partai politik, yaitu Golkar, saat bakal calon lainnya masih berjibaku untuk mendapatkan dukungan partai. Tak tanggung-tanggung, pasangan calon ini didukung oleh partai-partai besar yang telah memiliki basis massa yang setia, yaitu Partai Golkar, Partai PDI Perjuangan, Partai Bulan Bintang, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan. Bahdin sendiri menyadari kontestasi pilkada Sibolga cukup hangat. Ia yakin dengan visi misi yang diusungnya, yaitu terwujudnya kota Sibolga yang unggul, damai, dan sejahtera, dirinya dan Edi Polo Sitanggang mampu meraih kepercayaan mayoritas masyarakat kota Sibolga dan memenangkan pilkada kota Sibolga yang puncaknya pada 9 Desember 2020 yang akan datang. Dan kali ini, di tengah kesibukan beliau bertemu warga, kami berhasil bertemu dan berdialog dengan Bahdi Nur Tanjung di lobi Hotel Wisata Indah. Meskipun baru saja usai bertemu konstituennya, tak sedikit pun terlihat lelah di wajah calon orang nomor 1 di kota Sibolga ini. Selamat datang Bapak Bahdi Nur Tanjung. Terima kasih sudah berhadir di acara program talk show Kursi Para Kandidat. Ini Anda sudah memasuki masa-masa pengkampanyean diri.
tentunya intensitas bersumpah dengan masyarakat semakin tinggi nih Pak. Bagaimana perasaannya? Apakah lelah atau bagaimana ini Pak? Terima kasih Rinda. Jadi proses ini adalah merupakan bagian dari yang selalu saya ikuti, mulai dari berbagai kegiatan organisasi sampai kepada profesi dan sekarang dunia politik. Ya. Dan ini sesuatu yang menggairahkan dan membuat suasana semakin semangat, semakin banyak bersosialisasi dengan masyarakat, semakin banyak kita tahu apa yang diinginkan oleh masyarakat Kota Sibolga untuk kemajuan, kesejahteraan masa depan yang lebih baik. Jadi ini sangat betul-betul menyenangkan bagi saya, semakin banyak bersosialisasi. Kami juga tadi mendengar informasi Pak Bahdin bahwasanya sebelum datang kemari juga Anda bersosialisasi dengan masyarakat di Sibolga Utara. Mulai dari subuh tadi, masih sarapan, masuk ke agak siang, ada takjiah, habis sholat zuhur, masuk lagi ke pertemuan dengan beberapa tokoh, sampai kepada jalan belusukan di daerah utara, kemudian ada lagi pertemuan dengan beberapa masyarakat, dan akhirnya pengukuhan tim tadi di Sibolga Utara, tim buser kita yang melakukan pendekatan kepada masyarakat. Jadi ini sangat menyenangkan, dan hari ini bisa bergabung dengan program ini yang sangat bagus. Saya mengucapkan ribuan terima kasih. Sama-sama Pak Bahdin. Namun Pak Bahdin, ada pendapat mengatakan menelusuri jejak seorang Bahdin Nur Tanjung, Anda ini sosok yang sudah mapan secara finansial, mapan secara intelektual, juga punya keluarga yang sejahtera juga. Namun akhir-akhir ini keinginan Anda tumbuh di dunia politik, mencalon di Kota Sibolga. Ini otomatis istilahnya begini Pak, sudah nyaman, ngapain harus repot-repot untuk mengurusi kepentingan masyarakat umum? Bagaimana itu Pak? Baik, terima kasih. Ini bagian dari proses cita-cita sejak awal, ingin memberikan yang terbaik, bermanfaat bagi masyarakat. Atau jangan-jangan seorang Bahdin Nur Tanjung itu punya cita-cita jadi wali kota dari Sejak kecilnya. Tidak wali kotanya, tapi bagaimana kita bisa berbuat yang terbaik untuk masyarakat. Diri ini usia yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, apalagi diberikannya rahmat dan ada rezeki, dan kita ada kecerdasan juga, ada ilmu, maka ini akan kita manfaatkan, bisa dinikmati oleh banyak orang. Salah satu peluang untuk berbuat baik kepada masyarakat ini adalah kekuasaan. Jabatan wali kota, bupati, gubernur, kalau ini diberikan kepada kita dan tepat orangnya berbuat baik, maka ini kesempatan besar untuk membuat legacy, membuat sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Karena sebaik-baik orang yang saya pahami itu adalah orang yang paling banyak bermanfaat bagi masyarakat. Dengan rezeki yang diberikan, ilmu yang ada, saya sudah berbuat semaksimal mungkin apa yang bisa, tapi ini belum banyak. Berapalah paling keluarga, ada beberapa lah orang kita dari Sibolga bisa kita bantu sekolah, dari Tapteng sikit-sikit, tapi dia belum banyak. Kalau sekiranya diberikan kesempatan menjadi wali kota, maka berbuat baiknya jauh lebih banyak. Mengatur agar kalau ada kekuasaan kita bisa menegakkan, mencegah orang berbuat kemungkaran. Salah satunya saja menghilangkan korupsi dari pemerintahan sekarang ini sesuatu yang baik. Jadi kita akan mengatur bagaimana sistem yang ada dengan pola yang ada, nanti akan kita buat ada legacy. Pada waktu Pak Bahdin dan Pak Edi Polo wali kota dan wakil wali kota, suasana pemerintahan kota tertata dengan baik dan nol korupsinya, dan ini akan membuat sebuah semangat baru bagi para PNS, ASN bekerja secara profesional tanpa memikirkan setoran-setoran dan tanda tekanan. Tujuannya adalah agar semua ASN efektif bekerja melayani masyarakat, tidak orientasinya kepada kepentingan-kepentingan dan juga apalagi untuk mencari sesuatu yang lebih, padahal kita sudah diberikan gaji, nafkah, macam-macam, itu sudah cukup. Tapi tentu ini harus sama, tergantung kepada pimpinan tertinggi, dan oleh karena itu salah satu untuk membersihkan ini, memantapkan ini, walaupun sekarang lumayan bagus di Sibolga, tapi kita ingin membersihkan, memantapkan ini supaya menjadi satu isu yang sangat
positif, dan inilah program kita. Ada lagi beberapa hal lain, memanfaatkan APBD kita yang minim ini untuk efektif kebutuhan masyarakat. Itu bisa dilakukan kalau kita menjadi wali kota. Jadi kalau kita di rumah mengajar di kampus saja, memang banyak juga kita memberikan kecerdasan kepada masyarakat. Tapi untuk berbuat lebih cepat, yang bisa kita lakukan, salah satu itu menjadi wali kota, gubernur, presiden, itu di eksekutif, ya, itu sangat strategis. Tapi masalah korupsi ini Pak, ini wacananya isunya isu nasional ini Pak. Tidak semudah itu sepertinya untuk memutus rantai korupsi yang seperti Bapak gambarkan tadi dalam narasinya. Betul, pasti. Seoptimis mana seorang Bahdin Nur ini? Itu akan menjadi sesuatu yang kerja keras kita. Oleh karena itu kita anggap sebagai sesuatu yang mesti dan memiliki nanti penghargaan dari masyarakat, legacy yang akan kita ciptakan. Kuncinya ada pada pemimpin. Saya sudah berpengalaman juga memimpin satu unit walaupun tidak terlalu besar, tapi itu perguruan tinggi. Dulu di beberapa perguruan tinggi ada beberapa ya biasalah, mungkin karena faktor kesulitan dan juga faktor udah terbiasa juga, sehingga ada dosen-dosen yang meminta uang kepada mahasiswanya untuk lulus, dan itu idealisme yang sangat rusak untuk menghancurkan anak-anak bangsa ini. Begitu saya diberikan pimpinan di fakultas ini, sebersihkan semua, dan ternyata bisa. Bahkan ada yang marah-marah, dulu sempat jadi dosen saya, ini siapa ini kok buat itu ketentuan-ketentuan macam-macam. Kita buat itu, ya kalau mau gabung, kalau tidak mau ya keluar. Maka akhirnya bagus semua, dan itu sampai ke atas, ke tingkat atas bisa kita amankan, dan tergantung kepada pimpinannya. Dan ini pun sesuatu yang walaupun ini aneh atau mungkin ini agak sulit, tapi kita dengan tekad yang tinggi maka akan bisa. Saya yakin betul itu bisa. Ternyata ada beberapa daerah yang kepala daerahnya memang mantap dan punya keinginan seperti itu jalan itu. Tapi nuansa kampus tentu beda dong Pak, pengelolaannya dengan Kota Sibolga kita cintai ini. Mudah-mudahan, saya berharap Bapak berhasil, karena itu harapan kita bersama. Namun jika korupsi masih ada di nantinya, jika Bapak memimpin, berarti Bapak gagal ya Pak? Pasti, itu sebuah kegagalan, karena kita nomor satu memang ingin membersihkan. Karena ternyata hasil survei seorang peneliti internasional di Amerika, John Stanley, dia meneliti kenapa orang sukses di dunia ini, termasuk mantan presiden Amerika, mantan perdana menteri Inggris, dan beberapa orang-orang kaya dunia. Nomor satunya adalah kejujuran. Ya, rupanya indikator kesuksesan, syarat kesuksesan itu jujur. Semua orang sukses itu jujur. Jadi dengan jujurlah, mungkin rahmat Tuhan akan turun dari langit dan akan datang dari bawah, akan tumbuh dari tanah dan dari laut untuk kesejahteraan. Dengan kejujuran ini menjadi kunci penting. Karena itu ya setidaknya tak bisa berbuat banyak, kita ingin membangun pemerintahan yang jujur sebagaimana cita-cita bangsa kita. Kita sebenarnya secara nasional pun sedang memberantas korupsi besar-besaran. Kita mulai dari pemerintahan Kota Sibolga yang saya kira akan lebih mudah daripada pemerintah kota yang besar yang akan melibatkan banyak orang, dan itu akan semakin sulit. Saya kira dengan keberadaan kita, potensi kita akan bisa, tidak terlalu sulit untuk membuat proses kejujuran dalam pemerintahan Kota Sibolga. Nah, di visi Anda Pak, di visi besar Anda mengatakan menciptakan Sibolga yang unggul. Konkretnya seperti apa itu Bapak? Makasih banyak. Jadi kesempatan yang baik, saya ingin menjelaskan kepada masyarakat bahwa kita visinya sederhana. Visinya yang pertama mewujudkan Sibolga yang unggul, kemudian damai, dan kemudian sejahtera. Unggul itu artinya secara bahasa melebihi dari yang lain. Pemerintah Kota Sibolga, sumber daya manusia Sibolga, dan masyarakat Kota Sibolga harus lebih baik dari masyarakat sekitarnya. Karena kita di kota, kita ini masyarakat kota yang sudah tua, kota yang sudah berpengalaman, kota yang merupakan ibu kota keresidenan, satu-satunya keresidenan yang belum jadi ibu kota provinsi di Kota Sibolga, dan ini harusnya adalah kota unggul, memiliki SDM yang hebat. Itu diukur
dari beberapa indikator. Pertama, kecerdasan. Unggul anak-anak kita kalau ada olimpiade matematika, olimpiade fisika, dan beberapa pertandingan-pertandingan keilmuan di tingkat provinsi, harusnya anak-anak Sibolga yang menang. Nah, ini harus ditata. Harus keunggulan lebih dari anak Tapanuli Tengah, lebih dari anak Tapanuli Selatan, lebih dari anak Tapanuli Utara, Nias, dan lain-lain. Itu harus unggul. Kalaupun kota Sidimpuan itu masih baru, kota Gunung Sitoli masih baru, kita yang sudah berpengalaman harus kita unggul. Pendidikan. Yang kedua, kalau ada prestasi dari bidang seni budaya dan keagamaan, kita misalnya saja ada setiap tahun kompetisi musabaqah tilawatil Quran. Sibolga harusnya memiliki orang-orang, para SDM kita yang mampu menjadi juara tingkat provinsi Sumatera Utara. Ini masih sulit. Nah, ini kerja keras kita untuk mempersiapkan para anak-anak kita ini bisa menang. Kemudian teman-teman kita Kristiani, ini ada PES Parawi yang dilakukan lomba secara nasional bahkan internasional. Kita juga agak risih karena juara-juaranya belum lagi dari Sibolga. Unggul nanti juara MTQ, juara musabaqah, juara PES Parawi, kemudian juara-juara olimpiade itu dari Sibolga. Kemudian lagi olahraga, ini menjadi ukuran juga. Kalau kita ada olimpiade internasional, maka siapa yang hebat-hebat itu yang negara-negara maju, itu tanda-tanda juaranya itu adalah tanda negara maju. Kemudian kalau Asian Games juga demikian, negara-negara hebat lah yang menjadi juara-juaranya, keunggulannya. SEA Games juga begitu. Jadi oleh karena itu olahraga ini salah satu indikator. Salah satu olahraga yang diminati secara maksimal oleh masyarakat Sibolga dulu waktu saya kecil-kecil yang sering ke Sibolga dan bersama-sama dengan pemain bola pada waktu itu, saya hobi bola dan kita tahu Batak Sport, tahu hobi bola, tahu klubnya apa? Oh, saya dulu baru sekali main kemarin. Nah, tandingan antara Tapanuli baru Sibolga itu kan. Nah, jadi ini sampai kompetisi divisi utama PSSI sekitar tahun 99-98, saya bersama Pak Apipi waktu itu ketua persepsi dan saudara Sapuan Pohan, kami membawa tim persepsi untuk tanding divisi utama, divisi 1 di Yogyakarta. Sebagai pemain, Pak? Bukan, sebagai tim pendukung. Tim pendukung. Dan kita sebagai waktu itu, saya sudah pimpinan perguruan tinggi, ya mensupport lah supaya persepsi ini bisa maju. Dan pada waktu itu juga persepsi kita mengikuti pertandingan dari Aceh, dari Sumatera Selatan karena dia divisi 1, maka pertandingan dari lintas provinsi juga ada di Stadion Horas Sibolga. Sekarang ini agak menurun, mungkin karena konsentrasinya belum ke situ, masih pembangunan fisik, maka kita akan perkuat pembangunan sumber daya manusia untuk mencapai keunggulan ini, melahirkan orang unggul. Kemudian bukan hanya bola, banyak lagi. Catur saja harus kita tata. Masa setiap hari di semua kedai-kedai kopi orang main catur, tapi juara caturnya nggak pernah dari kita. Nah, ini ya itu belum ada, karena belum dikelola. Pemerintah kota harus ikut di situ. Itulah tugas kita, membuat prestasi mana yang kita kembangkan, kita pilih. Kita tahu sumber dana kita terbatas. Kalau terbatas, maka kita fokus kepada beberapa prestasi yang menunjukkan keunggulan. Jadi itulah visi kita, membuat unggul tadi dengan berbagai prestasi sumber daya manusia, sehingga orang tahu Sibolga unggul. Bertanding dia dalam pendidikan dia menang, bertanding olahraga dia menang, seni budaya dia menang, dan beberapa pertandingan kompetisi-kompetisi lain dia memiliki keunggulan. Itulah keunggulan. Untuk membuat unggul ini bukan mudah. Ini pekerjaan yang sulit, dan tapi harus di-manage, harus diprogramkan. Untuk membuat orang unggul dalam bidang pendidikan, kita harus benahi sistem pendidikan kita. Apa kita harus salah dengan sistem pendidikan kita? Banyak yang masih kurang efektif. Dari sisi undang-undang kemarin sudah bagus
beberapa undang-undang menyatakan SMA itu berada di kabupaten kota kebijakannya. Sekarang itu diambil alih oleh provinsi karena ada faktor-faktor hal-hal kecil yang menjadi indikator. Waktu itu banyak yang menyarankan SDM di SMA ini terbatas, tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal kalau hanya di kabupaten kota. Alasan-alasan itulah membuat penarikan ke provinsi. Sekarang hampir semua SMA-SMA kita di daerah ini akan kita lakukan survei, termasuk Sibolga, apakah lebih baik di provinsi atau kabupaten kota. Kalau nanti itu kabupaten kota, di kota kita akan berjuang kembali. Salah satu sistemnya lagi dengan diawali dengan kejujuran tadi. Kalau menjadi kepala sekolah misalnya di beberapa daerah itu harus membayar, sementara dia menjadi pemimpin di sekolah itu, ini pastilah tidak maksimal. Dia akan mencari memanfaatkan semua peluang-peluang untuk menutupi pengeluaran dia yang sebagai kepala sekolah. Kalau kita mengangkat kepala sekolah dari prestasinya tanpa bayar-bayar, maka ini akan melahirkan sumber daya manusia yang unggul. Kemudian kesejahteraan guru. Kesejahteraan guru walaupun sudah bagus, sekarang ada undang-undang guru dan dosen, ada tunjangan sertifikasi, tapi ini belum maksimal, masih perlu kita kembangkan. Kemudian ada guru honor, ada guru swasta, dan ini ada guru PAUD yang sangat memprihatinkan, padahal PAUD ini adalah jembatan emas dan ini adalah masa-masa pembentukan dasar, dan ini masa keemasan dari seorang anak manusia. Pada waktu dia di PAUD inilah sebenarnya diajarkan beberapa idealisme, beberapa etika, dan beberapa cara-cara nilai-nilai kejujuran. Tapi di sini malah terbalik, seolah-olah PAUD ini hanya untuk main, belum lagi maksimal lah. Kalau saya katakan main-main terlalu ekstrim, tapi dia belum maksimal. Kenapa? Guru di PAUD ini belum diformalkan. Guru di PAUD ini siapapun bisa. Guru di PAUD ini dibayar hanya beberapa orang. Kemarin kan saya jumpa dengan beberapa guru hanya 300.000, dan ini apa yang bisa? Mana mungkin dia mengatur anak-anak kecil ini yang memang jauh lebih susah. Mengajar mahasiswa itu gampang, nah, mau nggak mau dia, kita sudah menyampaikan sesuatu yang baik. Tapi kalau di PAUD ini harus diajari, harus dibina, harus mungkin luar biasa. Itu malah gajinya lebih kecil. Nah, ini pemerintah pusat pun sudah menyatakan Indonesia emas nanti ini sangat tergantung dengan anak-anak berusia PAUD sekarang. Regenerasi. Nah, ini bahayanya, ini tak terkelola. Malah memang ada secara formal kewajiban PAUD, tapi PAUD mana yang berhasil bagus ini masih sangat minim. Karena itu kita akan atur PAUD yang dikerjakan swasta, yang dikerjakan negeri, itu semua untuk anak-anak negeri, untuk anak-anak Sibolga. Maka pemerintah kota akan ikut, akan mendorong SD sumber dana kita untuk ke situ. Jadi kita nanti, kami sepakat dengan Pak Edi Polo, kita tidak mengutamakan lagi proyek-proyek fisik. Proyek fisik sekarang sudah dibangun oleh Bang Sarpi dan Pak Edi, dan itu sudah bagus. Jalan-jalan sudah hot mix, sudah rigid beton, dan beberapa infrastruktur lain sudah lumayan bagus. Kita akan, untuk mencapai keunggulan ini, kita fokus kepada pengembangan SDM. Gurunya masih banyak yang belum sarjana. Ini tanggung jawab pemerintah kota untuk membuat ini sarjana yang baik. Kita ada perguruan tinggi kita di daerah ini. Ada juga di Sumatera Utara. Ada juga bisa di negeri dengan Unimed. Kita bisa kerjasama. Pemerintah kota dibuka peluang, ada undang-undang yang mengatakan walaupun tak bisa kelas jauh, tapi ini bisa dilakukan kalau untuk guru-guru, bukan untuk yang umum. Nah, beranjak dari cerita SDM, Pak, kita tahu komunitas kita ikan, Sibolga Kota Ikan. Akhir-akhir ini marak pembicaraan tentang nelayan, Pak. Memang di isu pilkada saat ini, nelayan ini sangat dibahas. Jadi nelayan tradisional, nelayan modern, pukat trawl atau pukat apapun lah alat tangkapnya. Jika Anda nanti jadi wali kota Sibolga, Anda punya tanggung jawab untuk semua nelayan, Pak. Bagaimana? Inilah strategi yang harus kita perankan sebagai pemerintah yang mengayomi seluruh masyarakat kota Sibolga. Wajar persoalan nelayan menjadi isu-isu yang menarik saat ini, karena ini lebih sekitar statistik saya baca
sekitar 60% masyarakat kita hidup dalam proses sebagai nelayan, baik nelayan yang memiliki modal besar maupun nelayan kita yang belum berhasil memiliki modal besar, nelayan kecil tadi. Oleh karena itu, kita akan memantapkan peraturan pemerintah yang sudah ada, menjaga daerah kita ini menjadi sesuai dengan ketentuan itu. Pemerintah kota harus adil. Kami kalau diangkat menjadi wali kota dan wakil wali kota nanti bersama Pak Edi, maka kita akan membuat peraturan, memperkuat perda kita buatkan untuk mendukung, mengamankan kebijakan nasional. Ada zona tangkap. Zona tangkap ini, zona untuk melakukan penangkapan ikan, ini kita sesuaikan dengan peraturan pemerintah. Sudah bagus, pemerintah pusat sudah melihat ini. Apalagi di bawah kepemimpinan dulu Ibu Susi, itu sudah mengatur betul. Dan kita hanya mengamankan itu bersama forum komunikasi daerah, kita bersama-sama, dan juga melibatkan, kita akan minta dukungan dari provinsi dan juga pusat untuk mengamankan ini, supaya apa, masa depan kelautan kita ini tumbuh dan berkembang baik. Nelayan-nelayan kecil dengan modal yang sedang, alat tangkap yang sederhana, dia melaut di sekitar zona tangkap yang dibenarkan ini, dan dia tidak akan merusak biota laut. Kalau kita biarkan dengan alat tangkap yang canggih yang dimiliki oleh nelayan-nelayan besar, ini akan menghancurkan biota laut. Benih-benih ikan sudah habis, tempat bermainnya sudah habis, sehingga pada saatnya nanti tidak ada lagi ikan di sekitar kita ini, dan itu akan menghancurkan sistem siklus dari kehidupan kelautan kita. Karena itu, kami selain mempertahankan ini untuk kepentingan masyarakat nelayan kecil, kita juga mempertimbangkan dan mendukung kawan-kawan kita yang berhasil, yang sudah menjadi sukses, sudah kaya raya dari nelayan ini dengan modal yang kuat, memiliki alat tangkap yang canggih. Mari kita bantu mereka ini, kawan-kawan ini, untuk bisa melaut, bertanding, berlawan, berjuang untuk mengambil, mempertahankan kekayaan laut Indonesia, untuk melawan para nelayan-nelayan dari Thailand, melawan pencuri-pencuri ikan dari Myanmar, melawan pencuri ikan dari Filipina. Di sana main kita, apa kekurangannya? Apakah izin, apakah sesuatu yang diperlukan? Pemerintah kota ikut membantu bila perlu sampai ke presiden, sehingga para nelayan kita yang kita andalkan ini merebut ikan kita kembali di laut lepas, dan ini bertarung dengan nelayan-nelayan para dari luar negeri. Mereka mencuri, coba, masa orang lain, Malaysia mencuri, Filipina mencuri, Myanmar mencuri, Thailand dan beberapa negara lain mencuri ikan-ikan kita, kok malah kita bertarung dengan yang kecil-kecil yang di pinggir-pinggir ini? Nah, maka kita doronglah teman-teman kita yang punya modal besar ini, yang sudah diberi Tuhan kekuatan, mari kita bantu, bertarunglah di lautan untuk melawan para pencuri ikan yang ada di Indonesia ini, di daerah kita ini. Konkret bantuannya bagaimana, Pak? Konkret, apa saja yang dibutuhkan? Mungkin ada, apakah ada perizinan, apakah ada kekurangan sesuatu di situ, ya kita bisa memfasilitasi, apakah ke pihak bank atau kemana, untuk bertarung di mengamankan laut kita. Bahkan saya kira presiden juga akan bisa memperhatikan ini, karena ini mengamankan laut kita, kekayaan kita ini kitalah yang mengambil. Jangan orang lain, negara lain mencuri, berapa banyak yang ditenggelamkan oleh Bu Susi itu kan. Nah, itu karena kita tidak mengamankan, tidak ikut di sana untuk lepas ini ikan-ikan besar-besar, ikan yang mahal-mahal, tapi itu diambil oleh pengusaha ikan asing. Karena keterbatasan kita. Iya, jadi kita dorong ke sana. Nah, di sana bertarung. Ayo, apa yang kurang? Sistem, peraturan, apa yang dibutuhkan? Kita bantu. Karena ini teman-teman dan saudara-saudara kita juga. Dan ini para nelayan kecil ini, silakan jadi seperti yang lalu, dia bisa kembali mengembangkan ikan di wilayah kita ini, bisa menangkap ikan dengan baik dalam waktu yang tidak terlalu lama, dalam jarak yang tak terlalu lama, mereka sudah bisa sejahtera berada di wilayah yang wajar, yang mereka memang bisa tangkap. Jadi ini peran pemerintah. Kita bekerja sama dengan semua aparat pemerintah, baik TNI, Polri, Angkatan Laut, Darat, untuk bisa mengamankan ini. Karena wali kotanya bisa mendorong, menceritakan, kita tidak terpengaruh dengan, ada juga konsep-konsep yang mungkin di beberapa tempat
ya pengusaha-pengusaha ini udahlah, daripada capek-capek ya dikasih aja Pak Walinya atau kemana-mana berbagi lagi atau kayak gitu. Kami yakin itu tidak akan kita benarkan. Pak Bahdin, tepat di saat kontestasi politik Pilkada 2020 ini pandemi menyerang. Jadi intensitas masyarakat untuk berbicara tentang isu-isu itu banyak dari media sosial. Bapak punya media sosial, Pak? Ya, punya media sosial dan mengikuti dan aktif, tapi tidak terlalu aktif. Maksudnya tidak terlalu aktif, tidak itu saja, tapi mengikuti terus dan memanfaatkan saat mana ikut nimbrung, saat mana yang tepat. Jadi karena waktu saja sebenarnya, jadi karena keterbatasan waktu, jadi lihat-lihat mana penting-penting dan nanti memanfaatkan untuk sosialisasi bagi media sosial ini, Pak. Banyak yang bertanya, siapa sih Bahdin Nur Tanjung? Apa yang udah dibuatnya untuk Kota Sibolga? Itu pertanyaannya, Pak. Itu menarik pertanyaannya. Justru kita ingin membuat sesuatu yang berbeda. Salah satu yang menarik saya itu dari diskusi dengan kawan-kawan tokoh-tokoh Sibolga, baik tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, pemerintahan, banyak yang meresahkan tahun 80, 90, 2000, 2010 sepertinya perjalanan kota kita ini belum ada yang spesifik perubahan-perubahan mendasar dari tata kota saja dan dari sistem pemukiman saja, dari banyak hal hampir semua tidak perubahan. Cuman rehab-rehab dari proses perjalanan, jalan dan infrastruktur yang sudah semakin baik. Tapi secara umum penataan kota ini hampir nggak ada perubahan. Justru ingin berbuat itulah, makanya kita mau menjadi wali kota, dengan itu cepat melakukan perubahan yang maksimal. Saya sudah berbicara dengan tokoh-tokoh ahli-ahli strategi pengembangan kota di ITB, IPB, Gajah Mada, UI, dan beberapa dari perguruan tinggi swasta. Ada beberapa kali pertemuan kita, dan ada tata kelola kota, penataan kota modern sekarang dengan mengatur sedemikian rupa sistem dan menatanya secara ilmiah sehingga kota itu menjadi indah, kota itu menjadi bermanfaat, kota itu jadi sumber ekonomi, kota itu menjadi tempat orang mencari kesenangan. Dalam beberapa kesempatan orang akan datang berulang-ulang ke kota itu karena indahnya penataan kotanya. Kita lihat ada beberapa wali kota yang berhasil menata kota dengan baik. Ibu Risma misalnya, seorang ibu wali kota Surabaya mampu merubah kota dari panas menjadi sejuk karena banyak tumbuhan. Ternyata di subur juga Surabaya. Kemudian dari sungai yang sangat jorok, kotor, kumuh, itu karena pabrik-pabrik bagus, ternyata bisa juga bersih dan terbersih sekarang. Sungainya mengalir sudah baik, sehingga masyarakatnya sudah nyaman sekarang, sudah sejahtera, nggak pemarah lagi orang Surabaya sekarang, karena sudah sejuk. Dan itu ditatanya begitu indah, tumbuhan semua hidup, bunga-bunga sudah ada di mana-mana, dan itu juga bermanfaat. Dan tempat-tempat, bahkan tempat maksiat pun yang terkenal, yang resmi selama ini ada puluhan tahun, berubah, bisa berhenti dibuat oleh Ibu Risma. Apa artinya? Bahwa wali kota kalau mengurus betul-betul kotanya, bisa menatanya dengan sebaik-baiknya. Inilah yang ingin kita lakukan. Memang kalau ditanya apa yang dibuat sekarang, apa yang mungkin kita lakukan selama ini, ya apa yang bisa belum maksimal. Ada kawan-kawan, famili-famili, keluarga yang kuliah di Medan, waktu itu saya rektor di UMSU, masih dekan pun, kalau bermasalah uang kuliah, ada sedikit kemudahan. Tapi sedikit, hanya beberapa orang. Kalau kita wali kota, APBD kita ini akan kita maksimalkan. Kita bukan mengambil APBD untuk kepentingan pribadi, tapi akan memaksimalkan kepada kepentingan masyarakat. Itu akan terbantu. Justru dari awal tadi kan sudah mengawali ingin bermanfaat bagi masyarakat umum. Semakin banyak manfaat kita, semakin baik kita. Oleh karena itu, saya ingin melakukan itu di kota kita ini. Mari
peluang ini terbuka lebar, kita akan tata ini dengan sebaik-baiknya, dengan perencanaan yang matang, tahapan yang matang, karena sesuatu itu harus dilakukan rencana-rencana penataan kota. Saya diberi Tuhan rahmat, rezeki, sudah berkeliling hampir ke seluruh belahan bumi ini. Banyaklah sudah kota-kota dilihat di Eropa, dan itu beberapa kota-kota terbaik memang ditata. Kan tidak tiba-tiba. Saya pernah terbang rendah dari Manchester di Inggris ke London, dan pada malam hari kami lihat beberapa kota yang terlihat itu rapinya seperti yang di lukisan-lukisan, indah betul. Lampunya nggak ada yang sini terang, yang sini gelap, semua sama dan rapi, lurus, rapi. Ya kalau pikir-pikir, ya mungkin kalau dibayangkan ustadz-ustadz kita surga itu kayak mana, sepertinya ini juga merupakan surga yang di dunia, indah betul dan rapi. Anda ingin membawa keindahan itu ke sini. Itu yang mau kita buat. Itu semua tergantung kepada pimpinannya, dan komitmen kita untuk membuat keindahan inilah, ingin berubah kota ini, penataan yang lebih baik. Ada pemukiman yang masih perlu kita benahi, ada udah puluhan tahun tinggal di satu tempat itu, dari kakek, dari opungnya, sampai orang tua, sampai dirinya, sampai anaknya, tapi tempat tinggal ini belum bisa dimiliki. Dan ada juga milik dia, tapi nggak bisa disertifikatkan. Pemerintah kota akan turun untuk melihat kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau kami jadi wali kota, jadi ingin berbuat apa yang bisa banyak inilah. Kalau ditanya apa yang sudah dikerjakan, ya ada, tapi belum maksimal. Justru karena sudah berbuatlah, membantu kawan-kawan, keluarga-keluarga yang terdekat, yang mengenal, yang bisa kita bantu kuliah di mana-mana, sekolah dan lain-lain. Tapi kita lihat butuh kali bantuan lagi, butuh banyak. Sekilas balik tentang seorang Mbah Dinur Tanjung, kita ke masa 10 tahun yang lalu, Pak, tahun 2010 Bapak mencalon wali kota Medan melalui jalur perseorangan. Ada yang mengatakan Mbah Dinur Tanjung itu adalah sosok yang hanya coba-coba mau menjadi wali kota. Itu ya biasa saja, bisa saja orang mengatakan itu. Tapi dalam dunia politik yang saya pelajari dan saya lihat, kekalahan itu akan dijadikan sebagai jembatan untuk kemenangan. Jadi kekalahan itu kita pelajari. Kenapa kalah? Kita sudah punya pengalaman. Kalah di Medan itu membutuhkan, ada beberapa hal yang membuat kita kalah pada waktu itu. Dan sistem yang ada pada waktu itu, dari ada 10 calon kebetulan pada waktu itu kita bertarung dan sudah bagus. Yang pendukung kita ini luar biasa bagus, tapi belum berhasil. Dan ternyata apa yang terjadi, wali kota dan wakil wali kota tapi tidak kita lihatkan, dua-duanya sekolah di pesantren KPK. Jadi yang begini-begini, nah ternyata itu yang kita muda syukur juga lah gak jadi kan, entah pula ada sewaktu itu dengan usia masih muda, entah tergiur pula kita. Jadi ya, semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi kita tidak boleh berhenti. Kalau beberapa tokoh-tokoh politik internasional itu tidak ada yang langsung jadi, ada kalah menang, itulah politik. Dan itu biasa-biasa saja. Kalau ada kalah, ada menang. Dan justru seorang yang cerdas akan belajar dari kekalahannya untuk memenangkan pertarungan dengan segala sumber daya yang ada. Dan itulah yang kita lakukan sekarang. Strategi yang kita bangun, kita mengatur permainan. Nah, ini yang bukan mengikuti permainan orang lain. Ini yang menarik, Pak Badin. Anda kalah. Koreksi kalau salah saya. Kalau salah saya, Bapak koreksi ya. Anda peringkat 6 pada saat itu. Anda mendapat raihan suara 5,2%. Itu 35.000. Dari independen yang 5, saya terbesar. 35.000 jiwa, benar Pak? Benar. Pak, kurang begitu. Itu 35.000 jiwa itu adalah angka yang cukup untuk Anda tuju agar bisa memimpin kota Sibolga. Memenangkan 35.000 itu, Anda perantau di sana, Pak Hadinur. Itu saya anggap sebuah prestasi yang luar biasa itu. Ada trik khusus pada saat. Saya kira benar itu hal yang luar biasa, dan itu dilakukan dengan kebersamaan para pendukung-pendukung kita, kebersamaan, dan itu hadir dari keikhlasan dan kejujuran para
pendukung yang ingin maju Kota Medan. Tapi suasananya itu pada saat itu kita belum berhasil. Oleh karena itu kalau ini nanti untuk Kota Sibolga, kita sudah belajar dari kekalahan itu. Kekalahan inilah ada beberapa indikator, nanti kan tak mungkin kita sampaikan di sini strategi pemenangan yang tentunya ini akan kita lakukan. Yang pasti dengan kekalahan kita itulah kami belajar dari situ untuk memenangkan ini, dan itu hal-hal yang wajar. Dan potensi permainan Wali Kota Sibolga 2020 ini, kita mengatur permainan, ritmenya Abadi bermain sendiri dengan tidak terpengaruh dengan orang lain, dengan pemainannya. Jadi kalau ada yang mengatakan ini mana Wali, nah, kita bermain tepat pada saatnya, bermain secara efisien, bertarung secara efektif, dan mudah-mudahan pada tanggal 9 Desember nanti apa yang kita sampaikan ini diterima oleh masyarakat Kota Sibolga. Saya tahu masyarakat, salah satu yang membanggakan saya, berbeda dengan Medan, walaupun Medan itu kota metropolitan, tapi kehidupan masyarakatnya yang banyak ini masih banyak, jauh sangat banyak yang di bawah garis kemiskinan, dan pemikirannya juga masih menginginkan segalanya dengan uang-uang itu. Dan Sibolga beda dengan jumlah pemilih sekitar 62.000, dan saya yakin 50% dari sini adalah orang cerdas yang ingin perubahan. Dan itu wajar, masyarakat kota kita yang wilayahnya tidak terlalu luas, orang-orangnya menjadi lebih cerdas dan informasinya cepat. Dan itulah yang saya yakini bahwa dengan pola permainan kita akan bisa kita menangkan. Kecerdasan masyarakat Kota Sibolga saya yakini adalah bisa membantu untuk memenangkan Bahdin Edipolo ini, dan itu kami optimis. Walaupun banyak yang mengatakan semuanya harus dengan uang yang sangat banyak, tapi kami optimis. Anda didukung partai besar di skala nasional, gitu, PDIP, Golkar, PBB, P3, PAN, dan PAN. Ya. Ini nuansa yang berbeda, Pak. Ya. Seoptimis mana Anda bisa memenangkan Justru gelaran ini? kami hadir selalu. Ketua tim pemenangan kami, Bung Jamil Jeptumori, mengatakan ada pelangi di Sibolga. Apa maksudnya? Pelangi ini coba, ini bukan secara kebetulan, ini betul-betul sesuatu yang mungkin dari atas, dari tangan-tangan Tuhan membantunya. Kalau lagu Pelangi itu, pelangi, pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, di langit biru, ya. Merah ada PDIP, kuning Golkar, hijau PBB dan P3, birunya ada PAN. Nggak ada warna lain, semua warna pelangi. Jadi itu mungkin tidak secara kebetulan, dan ini partai-partai besar yang punya keinginan menang, pengalaman bertandingnya hebat. Ada PDIP, ada Golkar, ada PBB. SDM DPR-nya pun ini berbeda, bukan tidak berat mengurangi rasa hormat dengan teman-teman di DPR yang lain, karena di yang lain mungkin ada satu mungkin yang lama dia DPR di timnya itu, di partai-partainya. Tapi kalau yang di partai kita ini hampir semua adalah para senior yang punya pendukung karismatik, kapanpun pemilu mereka terpilih. Jadi sudah ada pendukung intinya, ada Jamil Jeptumori, ada Mukhtar Nababan, ada Suryanti di Golkar. Ini kapan berulang-ulang sudah menjadi DPR dan punya pendukung inti. Sebuah keseriusan dan sebuah kekuatan. Membantah yang tadi mengatakan Anda itu coba-coba, atau bahkan seorang Bahdinur malah katanya hadir untuk pemecah suara untuk menguntungkan calon lain. Apakah itu isu yang sangat lari dari kenyataan? Kan? Kenapa? Apakah Partai Golkar, PDI Perjuangan, PBB, dan P3 PAN melihat mungkinkah ini mereka tidak melakukan survei, tidak melakukan kajian, tidak melakukan pertimbangan-pertimbangan untuk mendukung Bahdinur Tanjung, dan itu mereka berikan secara cuma-cuma. Hasil yang diberikan partai-partai ini memberikan kepercayaan kepada kita. Syaratnya jangan korupsi. Jangan korupsi. Kita ini membangun Indonesia yang lebih maju. Itu yang disampaikan para pimpinan PDIP, Golkar, PBB, dan lain. Pak Wadin, di antara rival Anda, Anda ada kelebihan. Anda dengan strata pendidikan yang tinggi.
doktor. Tapi bagi sebagian masyarakat mengatakan itu bukan hal yang menjamin Anda untuk dipilih. Ya. Sudah pasti tidak semua dokter itu dipilih oleh masyarakat. Jadi pendidikan ini adalah sebuah persyaratan, latihan untuk menjadikan kematangan dalam kepemimpinan. Apa yang dokter yang bagaimana yang mungkin terpilih? Selain di pendidikan sebagai dokter, saya berpengalaman juga memimpin. Mungkin beberapa teman-teman saya dokter itu mereka ada dosen saja, itu berbeda juga. Tapi kalau saya mulai dari pelajar, mahasiswa, pemuda, saya sudah berorganisasi dan sudah leadership sudah di situ dan terpilih terus jadi pemimpin dalam berbagai organisasi. Saya tetap jadi ketua, mulai dari ketua kelas, pimpinan upacara sampai kepada ketua terbesar di organisasi kepemudaan namanya Komite Nasional Pemuda Indonesia tahun 98-2001. Saya menjadi ketua di Provinsi Sumatera Utara dan 2 kali periode juga salah satu ketua di pusat. Di KNP ini bergabung semua OKP. Bayangkan di situ ada mahasiswa, ada pemuda lintas agama, dan di situ ada OKP-OKP yang memiliki massa besar, ada pemuda Pancasila, ada FKPP, AMPI, IPK, GMKI, GAMKI, GMNI, semua di situ ada. HMI itu bergabung. Saya sudah memimpinnya dengan baik. Bagaimana Anda menanggapi istilah pendidikan bukan hal utama? Iya, silakan. Pendidikan ini bukan tujuan sebenarnya, bukan karena hal utama. Pendidikan itu hal utama. Kalau tidak hal utama, pendidikan, tapi bukan pendidikan itu sudah jadi. Pendidikan ini dasar kita untuk bisa merealisasikan ilmu itu di tengah-tengah masyarakat dan diterima oleh masyarakat. Itu ukurannya. Kalau orang berpendidikan yang baik, kalau mungkin untuk hanya dirinya itu pendidikan yang biasa hanya untuk pengamanan dirinya, tapi yang bermanfaat bagi orang memimpin organisasi. Sekarang saya juga menjadi ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta, rektor-rektor perguruan tinggi swasta, ada 220 perguruan tinggi swasta. Saya sudah 3 periode nih, nggak dikasih berhenti untuk menjadi ketuanya ya. Yang dipimpin nih rektor-rektor semua, rektor Nomensen, Dr. Damagung, Dr. Umsu, rektor Wisu, rektor itu semua kita yang menjadi ketuanya. Dan mereka kemarin bersyukur di masyarakat Sibolga, mereka ingin membantu. Apa yang bisa kami bantu? Mereka memiliki ide untuk memberikan dukungan agar keunggulan, saya sampaikan visi, agar mencapai Sibolga unggul, anak-anak Sibolga harus kuliah. Mereka memberi jatah 30 orang setiap tahun bagi anak Sibolga yang direkomendasi oleh Bahdin nanti, Bahdin Edipolo, untuk bisa kuliah di perguruan tinggi swasta di beberapa tempat. Ada di Universitas Medan Area, Pancabudi, Sari Mutiara, Nomensen, Umsu, Wisu. Nanti pilihannya ada 30. Mereka ada yang ngasih 2, ada yang ngasih 1. Jadi setiap tahun itu sudah bisa. Nanti mulai tahun depan minimal itu minimal 30 orang. 30 orang. Untuk beberapa ada 15 perguruan tinggi yang kemarin sudah menyatakan ya, ada yang 2, ada yang 1. 900 orang totalnya kurang lebih. Kalau 4 tahun maksudnya, iya kalau 5 tahun ya. Tapi ini diberikan misalnya selama dia kuliah itu bebas uang kuliah, Bebas uang kuliah dan beasiswa full sampai tamat. Itu yang nanti sudah dijanjikan oleh dan sudah ditandatangani kami bersama oleh kawan-kawan para pimpinan perguruan tinggi swasta. Kalau dihitung uangnya itu cukup besar. Kalau kali 5 juta saja satu semester, 1 tahun 10 juta satu orang, kali 4 tahun 40 juta, kali 30 1,2 miliar untuk anak Sibolga sudah kita berikan. Tapi dalam bentuk mencapai keunggulan. Kalau kita kalikan ke beras, sudah berapa ton beras itu sebenarnya, ya kan? Kalau kita bagikan ke satu berapa orang, tapi kita menawarkan keunggulan, bukan tadi berbagi-bagi itu. Yang Anda singgung tadi Pak, Ya. tentang legacy. Iya. Jadi idealnya pemimpin itu mempunyai nilai teladan Pak. Itu dia. Ini keteladan seperti apa yang akan Anda gambarkan jika Anda jadi pemimpin Pak? Kalau kita menyimak dari pertama tadi, saya sudah mengatakan ada beberapa program utama, nilai-nilai kejujuran. Kita akan membuat keteladanan, mencontohkan nanti dalam pertama, begitu kami memimpin, pada saatnya ada 6 bulan sesuai dengan ketentuan, semua staf ini, para pimpinan birokrasi,
OPD-nya itu semuanya akan berjalan dulu selama 6 bulan. Kita melakukan kerjasama evaluasi kepada para pimpinan, kepala dinas, kepala unit-unit pemerintahan ini. Kita akan sampaikan dulu ide gagasan apa yang kita inginkan dari mereka. Orang ini kan orang-orang pintar semua, orang cerdas, banyak yang lulusan IPDN, LAN, kemudian lulusan Gajah Mada, lulusan UI, perguruan tinggi. Ini banyak yang harus kita mantapkan perannya, efektifkan perannya. Lalu kita sampaikan kita ingin perubahan. Pertama, legacy yang saya inginkan pertama sederhana, bahwa kita membuat zero korupsi, 0, tidak boleh ada korupsi lagi, dan nanti bapak-bapak dan ibu-ibu semua tidak perlu bayar-bayar sama wali kota untuk diangkat. Kita akan melakukan fit and proper test dan melihat apa ide gagasannya. Seorang yang mau kita calonkan kepala dinas pendidikan, kepala dinas pariwisata, dia menyajikan dulu apa ide besarnya tentang kapabilitasnya. Itu baru kita dari beberapa kita lihat itu yang akan kita angkat. Laksanakan ide, kita dukung, dan tentu kita awali dulu dengan ide kita. Kita ingin kita unggul. Anda yakin pejabat Kota Sibolga sanggup memberikan sangat yakin, sangat yakin. Tapi diawali dulu dengan menyampaikan visi kita. Kita ingin orang unggul, lalu keunggulan ini harus sama-sama kita kerjakan. Unggul misalnya dari kepala dinas pendidikan, itu kan keunggulan yang akan kita lakukan banyak ditentukan oleh pendidikan. Kita harus mantapkan dulu keunggulan ini. Kepada kepala dinas, jangan pernah berniat menjadi kaya raya. Kalau ini menjadi sumber dari keuangan, ada bos, ada macam-macam untuk ditarik macam-macam proyek-proyek di situ. Tidak itu orientasinya. Orientasinya memanfaatkan sumber daya dana yang ada ini, baik dari pusat, dari daerah, provinsi, untuk membuat orang unggul. Itu kami ingin begitu. Kita sampaikan kepada kepala dinas dan juga para staf-staf di tingkat menengahnya yang akan dipersiapkan jika memang harus dilakukan proses. Nanti ini sebagai alternatif jika seandainya kepala dinasnya tidak memiliki ide besar, tidak mampu mencerna apa yang kita inginkan. Jadi itu tergantung kepada pimpinannya. Ya bisa juga berjalan seperti biasa. Kalau tadi latar belakang pendidikan yang sedang, ya dia berpikir nanti siapa yang mengasih, atau juga mungkin ya udahlah siapapun jadi, itu ada yang datang, nah langsung diangkat. Itu kunci. Jadi makanya dalam manajemen pun itu yang pertama perencanaan. Semua ahli manajemen mengatakan pertama rencana. Rencana ini kan ide dan gagasan, tentu datang dari orang-orang yang cerdas. Yang kedua itu organizing. Organizing ini menempatkan orang pada tempat-tempat yang tepat. Nah, the right man on the right place. Atau Rasulullah pun menyatakan, angkatlah orang, beri kepercayaan kepada seseorang yang ahlinya. Apabila pekerjaan diberikan kepada yang bukan ahlinya, tunggu kehancurannya. Nah, kalau misalnya ada toke sawit banyak duitnya, kaya raya dia, hebat, banyak duit dibagi-bagi kepada masyarakat, lalu dia terpilih jadi bupati, pasti dia tidak pernah ikut di pemerintahan, tidak pernah tahu bagaimana membangun masyarakat, tidak pernah bagaimana perundangan, peraturan dan lain-lain. Maka bagaimana dia mengelola sawitnya, inilah yang akan menjadi bagian dari pemikirannya. Oleh karena itu, kan di dasar tadi pendidikan itu penting. Latar belakang pendidikan akan menentukan sejauh mana perannya untuk membuat legasi tadi, sehingga dia ada juga orang memimpin selama 10 tahun di daerah ini, 10 tahun daerah ini, tapi dia tidak memiliki apa-apa, biasa-biasa saja. Nah, itu bisa juga terjadi, tapi kita ingin legasi. Itulah bedanya orang berpendidikan. Legasi pertama sistem pengangkatan kepegawaian. Paling tidak nanti setelah kami selesai dari tugas itu, banyak orang mengatakan, semua orang mengatakan, waktu Pak Bahdin wali kotanya, semua proses pengangkatan kepegawaian sesuai dengan keahlian dan kemampuannya. Itulah mulai program-program ini berjalan dengan baik. Itu legasi namanya. Yang kedua, perguruan tinggi negeri yang kita rencanakan merupakan pelaksanaan MOU dengan USU yang telah dilakukan oleh Pak Sarpio Tauruk dan Pak Edi Polo.
Itu akan kita realisasikan, dan itu tidak sulit. Untuk ada namanya PSDKU, memang ada program itu, program studi di luar kampus utama. Lalu itu USU nanti membuka kampus di sini. Ada kampus negeri di Sibolga, walaupun itu masih USU. Pada tahap berikutnya kita akan menjadikan USU ini menjadi Universitas Negeri Sibolga secara bertahap. Tapi ada saja USU Memungkinkan itu, Pak? Sangat memungkinkan. Lahan kita? Iya, lahan kita ada, itulah namanya ide, gagasan, pemikiran kita ini akan kita carikan di mana lahan yang tepat, dan masih banyak lahan-lahan kita. Untuk sementara itu lahan sudah dipersiapkan di Panjomboman, walaupun itu masih sederhana karena ini program-program khusus untuk program studi tertentu, itu sudah bisa. Nanti kita atur lagi bagaimana memanfaatkan lahan-lahan yang ada, dan banyak tempat yang bisa kita lakukan. Syarat sekarang kalau perguruan tinggi itu 1 hektar bagi sebuah universitas, tapi bagi sebuah perguruan tinggi negeri di daerah yang dibutuhkan untuk negara, dan itu pemerintah punya, kita yakinkan pusat itu beberapa ada kekurangan pun itu boleh. Dan kita sudah lakukan itu dalam banyak hal, dan itu sangat memungkinkan. Yang saya inginkan adalah pada waktu Bahdin Nur Tanjung wali kotanya ada USU di Sibolga. Walaupun itu ide gagasan dari Bang Sarpi, dari Mbak Edi Polo waktu itu, tapi kita merealisasikannya. Kalau apalagi mungkin USU ini kita jadikan menjadi Universitas Negeri Sibolga, paling itu menyatakan bahwa pada waktu Pak Bahdin wali kota ada perguruan tinggi negeri di Sibolga. Yang ketiga, yang legacy yang saya inginkan, rumah sakit kita. Rumah sakit kita ini sekarang secara fisik sudah bagus, tapi alat-alat ini masih kurang sempurna. Buktinya sebagai kota besar, kota tertua di Tapanuli ini, kita prihatin, walaupun mungkin ini karena mahal, karena sesuatu, ada penyakit pandemi COVID sekarang, itu kita tak bisa swab di Sibolga. Padahal ini sebagai kota, dia tak jadi rujukan kita. Kenapa? Harusnya ini jadi rujukan. Harusnya kota Sibolga. Kota Sibolga. Karena ini menjadi kota keresidenan, kota tua yang ada di daerah Tapanuli dan Nias. Jika Bahdin nanti terpilih, itu akan terrealisasi? Dan itu akan kita realisasikan, tidak hanya untuk swab. Kita membuat standar nasional. Kita rumah sakit standar nasional. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Kesehatan Provinsi, dan juga dengan beberapa kawan-kawan di DPR RI, kita ingin menghambat devisa negara, devisa Sibolga, Tapsel, Sidimpuan, Aceh, Nias, yang berangkat membawa uangnya ke luar negeri, ke Pineng, berobat ke rumah sakit yang besar. Rumah sakitnya tidak berbeda dengan rumah sakit kita, hanya fasilitasnya belum sempurna. Akan kita sempurnakan sistem pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan. Ini masih belum sempurna, masih konvensional seperti rumah sakit yang lain. Dokternya pagi datang, nanti siang udah pergi kemana, kemudian nanti juga akan buka praktek di rumahnya atau di mana, lalu mereka hanya sebentar saja melaksanakan tugas di rumah sakit utama itu. Kita akan mengatur ini. Ada kenapa orang ke Malaysia, salah satunya adalah dokternya dari pagi sampai malam di situ, dan dia tidak kemana-mana, nggak ada lagi tempat prakteknya. Disitulah sudah sempurna. Kita nanti sudah saya tanya ke Dinas Kesehatan Provinsi, boleh nggak dokter kita tetapkan satu tempat saja, tapi nanti insentifnya kita berikan sama pendapatannya, bahkan lebih pendapatannya kalau dia buka praktek di luar. Maka dia dari pagi sampai sore, kalau dia tak ada pasien, dia belajar, dia seminar, dia mengikuti perkembangan dari penyakit-penyakit yang ada di bidangnya. Dan itu Pineng seperti itu. Kalau itu sudah kita buat, maka orang akan datang berobat. Orang Sibolga berobat dengan nyaman, orang Sidimpuan datang ke Sibolga, orang Taput datang, orang Nias datang, ekonomi akan lancar. Dan bahkan kita kaitkan dengan pariwisata. Orang siapa yang sakit, pasien yang sakit masuk di rumah sakit, keluarganya berwisata di kota Sibolga. Jadi ada wisata kesehatan yang akan membuat orang berobat, tapi keluarganya bisa menikmati keindahan pantai Sibolga, kenikmatan makanan Sibolga, dan keindahan-keindahan yang lain yang ada di kota ini. Lepas dari ide dan konsep Anda, sebagian masyarakat, oknum masyarakat saya katakan, risih dengan jargon orang baik yang melekat di alat peraga kampanye Anda. Katanya terlalu pede seorang Bahdin Nur Tanjung mengatakan diri orang baik. Indikatornya apa, Pak? Yang menyatakan orang baik itu sebenarnya banyak pihak, bukan kami. Bukan dari pribadi Bahdin dan Edi Polo, tapi beberapa kawan-kawan menyampaikan ini karena orang baik kita buat baik. Kami
banyak kesamaan ini dengan Pak Edi Polo. Jadi pasangan yang sangat ideal menurut saya. Pak Edi Polo juga orang taat beragama. Saya walaupun tak terlalu banyak ilmu agama, tapi saya taat beragama, dan kemudian ya mampu juga walaupun bukan sekolah agama, tapi saya mengikuti dan bisalah menjadi menyiarkan agama kita juga sedikit-sedikit. Terkait dengan Bapak Edi Polo sendiri, Pak. Iya. Kita tahu Wakil Wali Kota Sibolga, Iya. Bapak Edi Polo, petahana yang maju mendampingi Anda. Apa ini sinyal, Pak, bahwasanya penguasa saat ini itu berpihak kepada Anda? Oh, kalau itu relatif ya, belum tentu. Tapi bisa saja, karena saya tahu kalau saya juga dengan Bapak Wali Kota ini, Pak Sarpi, memiliki banyak kedekatan juga. Tapi kalau beliau kan akan menentukan pada saatnya, dan saya belum melihat sesuatu yang menjadi indikator, karena Pak Edi Polo dengan beliau sebagai pimpinan Partai PDI Perjuangan tentu memiliki keinginan politik. Tapi bagi kami, kehadiran Pak Edi Polo dengan prestasi orang baiknya yang selama ini di pemerintahan Kota Sibolga, saya sudah cek di ASN bagaimana kebaikan Pak Edi Polo. Memang dia orang baik. Di masyarakat juga memang dia orang baik. Jadi beliau sudah berpengalaman, satu-satunya calon sekarang dari pasangan ini yang memiliki pengalaman pemerintahan di tingkat wakil wali kota itu adalah Pak Edi Polo. Jadi ini kekuatan yang meyakinkan masyarakat bahwa memilih Bahdin Edi Polo itu adalah memilih orang-orang yang berpengalaman dalam kepemimpinan, latar belakang pendidikan yang mumpuni, dan juga pengalaman dalam pemerintahan yang dimiliki oleh Bapak Edi Polo. Ya kalau toh mungkin karena kebaikan, kalau saya lihat kedekatan Pak Edi Polo dengan Pak Sarpi ini bisa langgeng, bisa bersama-sama sampai akhir, mudah-mudahan itu tentulah akan ada nilai-nilai tambahnya barangkali dibandingkan dengan yang lain. Tapi itu semua terserah, karena Pak Sarpi juga adalah seorang politisi yang handal, dan pasti dia akan melihat siapa yang menjadi pilihannya. Saya tidak bisa menentukan, tapi kami berpasangan ini karena memang sudah mengkaji dan juga dipaketkan oleh dua partai besar dan didukung juga oleh partai-partai yang lain. Jadi ini memang semacam sesuatu pelangi yang memang datang dari atas pengaturannya, nggak kita atur. Ternyata warna semua partai politik ini juga yang dipelangi itu, nggak ada yang lain. Nggak ada merah, kuning, hijau, dan biru. Ya, ini sesuatu yang sangat bagus. Untuk pasangan pelangi ini, Pak, dengan jargon abadi orang baik, 2 menit waktu Anda untuk berbicara kepada masyarakat kita, meyakinkan mereka untuk percaya kepada Anda. Silahkan Pak Wahdin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, saudara-saudaraku yang berbahagia, masyarakat Kota Sibolga, kami ingin menawarkan kepada masyarakat Kota Sibolga perubahan-perubahan yang mendasar untuk kemajuan. Pertama adalah untuk mewujudkan Sibolga sebagai kota yang unggul, masyarakatnya unggul, kemudian kota yang damai. Damai akan membawa kesejahteraan. Kedamaian kita sebagai kota, maka wajar Sibolga ini menampung semua kelompok masyarakat dari berbagai lintas etnis, lintas agama, lintas budaya, karena ini sebagai kota. Sebagai kota, maka kedatangan orang dari berbagai wilayah untuk melakukan aktivitas di kota akan diwujudkan oleh pemerintah kota yang bisa membuat kedamaian bagi warganya. Kalau sudah unggul, maka perdamaian akan terjadi. Kalau sudah damai, Tuhan akan memberikan rahmatnya. Dari langit akan turun, dari bumi akan tumbuh, dan dari laut akan keluar nikmat-nikmat yang bisa dinikmati oleh seluruh warga Kota Sibolga. Kita ingin perubahan yang mendasar, baik itu dari sisi tata kota, pengelolaan pemerintahan, fasilitas-fasilitas pelayanan masyarakat, pendidikan dan kesehatan. Ini akan kita berikan kepada masyarakat. Kita manfaatkanlah APBD yang minim ini untuk benar-benar kepentingan masyarakat.
sehingga semuanya menjadi nyaman, semuanya menjadi damai, dan semua menjadi sejahtera. Dan itulah salah satu membedakan kami dengan beberapa calon lain yang barangkali memiliki visi yang berbeda dan juga mungkin juga ada yang sama, tapi kami menawarkan hal-hal yang membawa keunggulan, membawa kedamaian, dan membawa kesejahteraan. Dan kita tetap berpikir positif, masyarakat Sibolga yang cerdas, masyarakat Sibolga yang beriman, masyarakat Sibolga yang memang memiliki jiwa sosial yang baik akan menentukan pilihannya dengan memilih yang terbaik, memiliki latar belakang pengalaman kepemimpinan yang baik. Karena saya yakin betul masyarakat Sibolga akan tahu pemimpin yang baik ini akan membawa kebahagiaan kepada masyarakatnya. Oleh karena itu, jangan lupa tanggal 9 Desember 2020 datang ke TPS, jangan golput, coblos nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi wawancara kita dengan Bapak Bahdin Nur Tanjung, pasangan calonnya Bapak Edi Polo di nomor urut 2 di kursi para kandidat. Terima kasih Pak Bahdin sudah hadir. Mudah-mudahan sukses ke depannya untuk Anda. Sampai di sini kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Pak. Siap.